Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Pada kali ini saya akan membahas sama mengurai tentang lawan-lawan timnas Indonesia yang akan kita temui pada putaran final Under-23 di Qatar. Di video saya yang terdahulu saya sudah memberikan gambaran, kita mengukur lawan-lawan kita yang kita sudah bahas adalah tim Qatar. Untuk sekarang kita akan membahas dua tim, yaitu Australia dan Jordania. Sebelum lanjut kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya, dan jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like. Teman-teman, tim yang akan dihadapi tim nasional Indonesia Garuda Muda Under-23 yang kedua adalah Australia. Kita akan bertemu dengan tim nasional Australia yang biasa dikenal dengan Young Squadrons, artinya tim muda, itu pada tanggal 18 teman-teman, 18 April 2024 pada laga kedua, karena laga pertama kita akan bertemu dengan Qatar tanggal 15, kemudian tanggal 18 kita bertemu dengan Australia. Teman-teman sekalian, Australia masuk pada putaran final Piala Asia Under-23 itu setelah melakukan fase kualifikasi mengalahkan Laos dan Tajikistan sebagai juara grup. Nah, pada pertemuan ini, pada ajang kali ini, Australia sudah mendaftarkan pemainnya dengan 23 pemain dan sudah dirilis dengan AFC. Dari situ terjadi komposisi perubahan yang dilakukan oleh Australia, karena Australia mencoret dua nama yang menjadi pemain intinya, yang biasa menjadi tulang punggung dari penyisihan hingga pada putaran final, yaitu Marco Tilio dan Luis de Arrigo. Nah, kehilangan dua pemain ini tentu sangat terasa sekali, karena Marco Tilio mengalami cedera dan Luis de Arrigo tidak dapat izin dari klubnya yang bermain di Liga Polandia, yaitu Lechia Gdańsk, itu dia nggak dapat izin. Nah, kita tahu bersama Australia ini teman-teman selalu mengandalkan pelatihnya, yaitu Tony Vidmar, itu selalu mengandalkan kolektivitas permainan. Jadi kebiasaan yang dilakukan adalah formasi 4-2-3-1. Artinya dia lebih mengandalkan kolektivitas untuk melakukan penyerangan dengan mengandalkan penguasaan bola di masing-masing lini hingga melakukan serangan, dan kapan bertahan lebih mengutamakan keseimbangan dalam permainan dan kolektivitas. Nah, ini tentu harus diwaspadai dengan hilangnya tidak adanya Luis de Arrigo yang merupakan seorang pemain gelandang bertahan. Tentu yang harus diwaspadai Indonesia adalah bagaimana cara menyerang daripada tim Sharks ini, tim Australia. Nah, teman-teman, Australia pada putaran final ini menargetkan lolos ke semifinal dan mencari 3 besar, karena target itu adalah tiket yang sudah bisa diambil untuk masuk pada putaran final Olimpiade Paris. Jadi semua rata-rata menargetkan adalah lolos pada putaran final Olimpiade Paris. Itulah gambaran lawan kita, kondisi terbarunya yaitu Australia. Dan ingat teman-teman, kita akan main melawan Australia itu di lapangan di stadium Abdullah bin Nasir bin Khalifah dengan kapasitas stadion 10.000 penonton. Jadi ini cukup besar ya, berbeda dengan lebih kecil daripada stadion pertama Jasim bin Hamad itu yang kita gunakan bertanding melawan Qatar. Lalu bagaimana dengan Jordania? Nah, ini Jordania teman-teman
tim nasional Under 23, tim nasional kita Garuda Muda akan berhadapan dengan Jordania pada tanggal 21 atau pertandingan terakhir 21 April 2024. Jordania ini teman-teman adalah tim yang penuh dengan kejutan dan prestasi. Pelatih Abdullah Abu Zema adalah pelatih yang sama menyukai komposisi hampir sama dengan Australia, lebih mengandalkan kolektivitas permainan, penguasaan bola yang utuh dulu, menjaga keseimbangan, baru melakukan serangan tusukan-tusukan pemain. Dan lebih mengandalkan dua wingback yang cukup agresif dan striker yang agresif dengan tusukannya, pemain-pemain yang berbahaya seperti Abu Taha pada sayap, kemudian Arif Al-Had juga sayap yang ditompang dua pemain ini dengan striker yang mematikan seperti Bakar Al-Kalboni dan juga Rizik Balihani. Itu striker yang cukup berbahaya bagi pertahanan Indonesia, maka pertahanan Indonesia harus menggalang kekuatan itu dengan cukup mumpuni, harus dengan cukup mumpuni karena kebiasaan permainan Timur Tengah adalah mengandalkan tusukan-tusukan dengan long ball, crossing, dan mengandalkan sayap. Itu teman-teman Jordania, kita akan bermain dengan Jordania di lapangan yang sama dengan ketika Garuda Muda menghadapi Australia, yaitu di lapangan Abdullah bin Nasir bin Khalifah, stadium dengan kapasitas 10.000 penonton. Teman-teman, menarik karena apa? Jordania sendiri memasang target untuk lolos pada Olimpiade Paris. Berarti sama targetnya masing-masing tim ini. Dari kalau kita lihat dari 4 tim ini, mereka semuanya memasang target lolos. Dan memang tim ini 4 di grup A ini luar biasa. Ada Qatar, kemudian Australia, Jordania, dan Indonesia ini memasang target yang sama untuk lolos ke putaran final Olimpiade Paris. Prestasi terbaik Jordania juga peringkat 3, artinya lumayan. Pada tim senior juga bukan main karena Jordania ini adalah finalis Piala Asia 2023. Ketika itu tim seniornya kalah 3-1. Kita tahu kalah dengan Qatar, tuan rumah Qatar. Maka tentu komposisi ini adalah gambaran cerminan kekuatan daripada timnas Jordania. Walaupun kita tahu teman-teman pada uji coba kemarin pada tanggal 7 dan tanggal 10 itu Jordania mengalami pada tanggal 7 kalah dari Republik Rakyat Cina atau RRC, China kalah 1-0 dan dengan Vietnam bermain imbang 0-0. Jadi ini gambaran untuk lawan-lawan yang akan dihadapi dengan timnas Indonesia atau Garuda Muda. Harapan kita tetap memberi support kepada Garuda Muda sebagai bentuk gambaran bahwa musuh-musuh kita sudah berusaha mengukur, dan saya yakin sekali bahwa Sinteyong adalah pelatih yang punya kapasitas, kemampuan dibantu dengan tim ofisial, sudah menganalisa semua permainan. Dan sekali lagi, Sinteyong bukan pelatih kaleng-kaleng yang karena sudah berhasil membawa dan penuh dengan pengalaman baik jadi pemain maupun jadi pelatih. Terus semangat teman-teman, tetap dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.